Bapak Ibu Guru hebat, saya adalah Kun Handayani MPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus dalam modul ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Selanjutnya simak video berikut ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Kun. Nggih. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ibu sekarang ada kesibukan? Tidak. Tidak. Insya Allah free. Free, Yeah. alhamdulillah. Jadi saya bisa minta waktunya sebentar ya Bu untuk Yeah. ngobrol-ngobrol. Nggih, monggo. Nggih. Ini Bu, saya dapat tugas dari LMS Guru Penggerak untuk mengerjakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin Berbasis nilai-nilai. berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah di list gitu ya Bu ya. Saya bacakan ya Bu pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nggih. Sudah paham ya Bu apa yang dimaksud dilema etika dan bujukan moral? Mungkin kalau dulu saya sebelum menjadi CGP, saya belum paham karena saya sekarang juga CGP. Iya. Sekaligus sebagai kepala sekolah, Iya. akhirnya paham. Paham ya Bu ya? Iya. Langsung dijawab ya Bu ya. Iya Bu, monggo. Biasanya mengidentifikasi itu dilema etika atau bujukan moral adalah dari berpedoman pada nilai-nilai itu, pada nilai-nilai kebajikan yang universal yang kita yakini bersama. Karena nanti kan kita tahu dilema etika itu kan benar lawan benar. Nah, Yeah. benar itu benar menurut apa dan siapa dan bagaimana, itu kan ada patokannya. Sehingga kalau bujukan moral benar lawan salah, itu sehingga kita kalau berpedoman pada nilai-nilai kebajikan yang universal, kita insya Allah nanti mudah mengidentifikasikan bahwa itu dilema etika atau bujukan moral, seperti itu. Oh, gitu ya. Nilai-nilai kebajikan ya Bu ya? Ya, nilai patokannya kebajikan universal kalau menurut saya. Mungkin bisa ya. saja. Mungkin bisa diperjelas Bu nilai-nilainya, contohnya apa? Gitu. Oh ya, bisa juga saya tambah ya. Bisa juga itu mungkin nilai-nilai agama yang kita yakini bersama bisa. Saya yakin untuk kebaikan semua agama kan sama Bu untuk nilai-nilai kebajikannya. Iya. Bisa dicontohkan misalnya kejujuran, kasih sayang, keadilan, tanggung jawab. Ya nilai-nilai yang itu yang Kebenaran, universal, iya. kebenaran itu standar yang umum. Kalau disiplin benar. Ya. Ya, kalau bolos salah gitu kan ya Bu ya? Dilihat dulu bolosnya karena apa. Oh, gitu. Jadinya nilainya jadi kemana Bu ini Bu kalau bolos? Kalau dilihat dulu Bu. Nah, kita jangan serta-merta memutuskan benar atau salah dari konteks pelaksanaan. Tapi kalau nilai, ya nilai kita ukur dulu loh, Bu, disiplin itu universalnya, nilai universal atau enggak. Gitu, nilai disiplin untuk orang misalnya, orang kita di Jawa Timur, mungkin kan berbeda dengan disiplinnya mungkin orang di Papua, bisa jadi. Oh gitu ya Bu ya. Gitu maksud saya tadi. Lihat konteksnya ya Bu ya, Iya. disiplin kan kalau kita ukuran di Jawa Timur di daerah kita Tulungagung gitu kan disiplin. Saya kalau disiplin kerja itu kan ya masuk setiap hari gitu kan. Iya, sesuai dengan jam. Kalau masuk benar, kalau nggak masuk kan salah gitu ya Bu ya. Ya bisa juga. Iya itu ya Bu. Iya. Terus kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Kalau dalam proses pengambilan keputusan itu
kalau di teori guru penggerak kan ada 3, Mm-mm. bertanggung jawab, berpihak pada murid, kemudian berpedoman pada nilai-nilai Iya. itu Bu, nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya itu telah kita lakukan sebelum saya sebagai Sebelum kepala sekolah dan juga sebagai CGP. Mm-mm. Sebelumnya itu sudah kita lakukan, bahwa ketika kita dalam proses pengambilan keputusan selalu kita lihat dengan selalu kita keberpihakan kita kepada murid kan, karena memang kita sesuai dengan filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara, karena kita sebagai pamong, jadi pamongnya anak-anak untuk memperkuat kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga memang keberpihakan pada murid itu pasti nomor 1. Kemudian dalam proses pengambilan keputusan itu nilai-nilai kebajikannya yang kita yakini, yang kita ambil yang mana, terus kemudian kita bertanggung jawab terhadap keputusan yang akan kita ambil. Ya. Misalnya gini Bu, kalau kita kan harus berpihak pada murid ya Bu. Kalau muridnya yang melakukan kesalahan, misalnya muridnya membolos misalnya, apa kita juga tetap berpihak pada murid? Dilihat tetap Bu, anak itu melakukan, setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti ada sebabnya. Alasannya. Iya. Kita kan tidak tahu alasannya dia membolos kenapa. Mungkin karena dia belum tidak sempat izin ke gurunya, ke guru piket atau ke guru yang bertugas pada waktu itu, padahal dia masuk. Kita tidak harus ditelusuri dulu, tetap sebagai pamong itu harus tetap nomor 1 ya. Sehingga Artinya kalau kita tidak serta-merta menghakimi bolos dihukum, tidak seperti itu. Kita lihat dulu, kita tanya anak-anak, mungkin pakai, kalau kita pernah belajar tentang apa Bu, restitusi, yang segitiga restitusi itu, sehingga nanti bisa, kan itu tetap berpihak pada murid ya. Jadi kita lihat anak-anak bertingkah seperti itu, apa sebabnya, itu juga harus kita lihat. Baik Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang selama ini saya lakukan hampir sama dengan konsep 9 prinsip untuk 9 konsep untuk pengambilan dan pengujian keputusan itu sebenarnya. Kita lihat dulu nilai-nilainya apa yang saling menghadapi dilema ya, nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian biasanya itu kita mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Terus di samping mengumpulkan fakta-fakta yang ada, yang paling sering siapa yang terlibat, siapa yang berdampak, itu kita buat seperti itu, kita buat langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Kita diidentifikasi, termasuk datanya ya Bu, informasi siapa yang terlibat, kemudian nanti keputusan yang kita ambil itu berdampak bagaimana terhadap siapa saja, terus membawa dampak positif atau dampak negatif, kemudian sekolah, terus kemudian kalau di teori guru penggerak kan ada uji legalitas, uji intuisi, uji itu yang 5 itu, yang 5 pengujian uji itu publik. Ya, uji publik dan sebagainya. Itu di samping seperti itu kan, yang kalau dulu kan kita nanti kira-kira ini kalau diuji pabrikan gimana ya, mungkin kan enggak, secara perasaan ini nanti bagaimana ya, biasanya kan malah membuat terbebani kita terbebani enggak ya. Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ketika kita mengambil keputusan. Kemudian ketika keputusan kita ambil, nanti coba direfleksikan bagaimana ya nanti dampaknya gitu. Itu yang sering. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif bagi saya ketika mengambil keputusan pada dilema etika itu Bu, yang paling saya biasanya saya mengidentifikasi dulu permasalahannya, faktanya, siapa itu tadi yang saya terangkan di atas. Setelah itu biasanya kita berpikir seperti uji. Kalau ini individu lawan kelompok, atau rasa keadilan lawan kasih sayang, kebenaran lawan kesetiaan, terus kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Itu biasanya yang membantu. Tapi kita sendiri ya Bu ya, ada tim atau kolaborasi dengan orang lain? Iya, biasanya seperti itu.
Biasanya seperti Ya, itu, ada staf. nanti di ya dengan staf, dengan ya lihat-lihat dulu nanti permasalahannya pada skop apa dan bagaimana begitu. Yang efektif itu tadi kita petakan. Hal apa saja yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika, Bu? Biasanya yang menjadi tantangan pada kasus dilema etika itu adalah ketika kita kan itu seperti terjebak ya Bu, rasanya seperti terjebak. Yang paling kalau dari teori guru penggerak kan kita dari 4 paradigma itu yang paling sering kita alami adalah keadilan lawan kasih sayang. Biasanya yang sering itu. Padahal itu di sana nanti ada jangka pendek lawan jangka panjang. Sebenarnya kita sebagai seorang ke depan tetap memikir ke depannya anak itu bagaimana, kan tetap seperti itu yang menjadi tantangannya. Nanti ketika dilema jangka pendek lawan jangka panjang seperti kasus ketika anak tidak dinaikkan misalnya, terus kemudian kurikulumnya pada tahun depan sudah ganti. Itu kan menjadi kebingungan tersendiri bagi kita. Bagaimana akhirnya bagaimana kalau seperti itu terjadi? Uji legal itu ya jadinya. Bukan saja uji legal, tapi juga uji intuisi dan sebagainya dari 9 konsep itu terbentur pada peraturan itu nanti bisa jadi nanti mungkin prinsipnya berpikir berbasis peraturan itu ya Bu. Tapi kan juga kita harus berpikir berbasis rasa peduli. Kalau dia tidak, nanti ganti kurikulum serta-merta kan kasihan juga anaknya. Kan menjadi bingung. Basicnya enggak ada. Bukan enggak ada basicnya, tapi serupa tapi tak sama. Rapornya 2 macam. Gitu, nanti kan kembali dari nol dia berarti. Terus kemudian apa yang Ibu miliki tatkala atau ada jadwal tertentu gitu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Apa langsung menyelesaikan di tempat atau menyediakan jadwal untuk menyelesaikannya atau gimana? Apa prosedur yang diambil oleh Ibu? Biasanya saya lihat dulu konteks permasalahannya Bu. Kan dilihat dulu. Seperti tadi kan sudah diidentifikasi ada fakta-faktanya, siapa yang terlibat, kira-kira nanti dampaknya bagaimana. Kita lihat dulu, kalau memang perlu waktu, ya kita kalau memang segera harus diputuskan saat itu, bisa jadi diputuskan saat itu. Jadi seperti yang sudah terjadwal, yang banyak terjadi dilema adalah ketika rapat kenaikan kelas atau rapat kelulusan. Itu kan rutin, ada jadwalnya. Dan itu di situ itu mesti ada dilema etika dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah ketika memutuskan. Banyak kasus-kasus gitu begitu memutuskan untuk anak naik, tidak naik atau lulus, tidak lulus. Jelas tidak di tempat kan tidak serta-merta ya, itu dilihat dari konteks permasalahannya dulu Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu? Kalau seseorang itu biasanya staf kalau tadi sudah saya katakan di depan, staf itu sangat membantu ketika ada permasalahan kita musyawarah dengan staf. Mungkin kalau perlu musyawarah dengan Bapak Ibu guru juga kita akan musyawarah dengan Bapak Ibu guru begitu. Kemudian ada faktor lagi yang membantu saya itu tadi saya mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi dilemanya. Begitu setelah diidentifikasi, di samping itu juga bisa membuat daftar fakta-faktanya, daftar siapa yang terlibat. Terus kemudian opsi dalam kasus ini kira-kira opsi, kalau dalam teori guru penggerak opsi trilema itu penting Bu. Ya seperti ada kasus kemarin, bukan di sini tapi teman-teman bercerita itu anaknya sudah ke 7 tahun itu di SD tidak bisa membaca, sudah diberi perlakuan khusus tetap tidak bisa membaca, sudah diprivati Bapak Ibu guru yang ada di kelas itu tetap tidak bisa membaca. Kemudian kelas 7 ya Bu? Bukan kelas 7, SD ya? Selama 7 tahun, berarti dia pada waktu itu kelas 5, berarti pernah kan tidak dinaikkan. Akhirnya dinaikkan atau tidak, itu kan dilema tuh bagi Bapak Ibu guru. Akhirnya diputuskan ada opsi trilemanya, ada naik, tidak naik, mungkin opsi trilemanya ya. Anak itu mungkin kerjasama dengan orang tua untuk disekolahkan di pendidikan khusus, mungkin begitu untuk anak inklusi yang berkebutuhan khusus. Mungkin seperti itu opsi trilemanya begitu. Sehingga kalau itu Bu, opsi
dilemanya kita petakan, nanti itu mempermudah kita. Biasanya saya begitu, mempermudah kita. Jadi sesuatu yang tidak kita bayangkan kadang-kadang ketemu, dan itu bisa kita peroleh dengan kita bermusyawarah dengan orang lain. Gitu. Biasanya akan lebih banyak Biasanya orang tua opsi mengambil keputusan dileskan gitu ya Bu ya. untuk kan itu bukan dilema etika Bu. Kalau itu kan cara mengatasi anaknya untuk agar bisa membaca dan menulis, bukan opsi dilema etika. Kan diputuskannya adalah naik tidak naik atau mungkin dengan pendidikan khusus begitu. Untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika tersebut, apa ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu? Pasti ada Bu, kita tidak bisa sendirian membangun anak-anak bangsa. Yang paling utama sebagai kepala sekolah adalah yang sering membantu itu staf. Misalnya ya staf, dalam tataran staf itu sangat membantu kami dalam mengambil keputusan yang apa, kalau nanti memang butuh Bapak Ibu Guru, kita musyawarahkan juga dengan Bapak Ibu Guru. Di samping itu ada beberapa faktor yang sangat mempermudah saya, seperti yang sudah saya ceritakan di depan. Biasanya saya mengidentifikasi Bu, setiap ada permasalahan itu saya identifikasi nilai-nilai apa, ada pertentangan enggak, terus kemudian fakta-faktanya yang muncul apa dan bagaimana, terus siapa yang terlibat. Terus di samping itu opsinya, opsi kalau di guru penggerak namanya kan opsi trilema ya kan. Itu saya cari, saya tulis kira-kira A, B, C gitu, kira-kira bahkan mungkin alternatif lain gitu ya. Alternatif lain, sehingga nanti ketika kita diskusikan dengan teman-teman sudah ada gambaran. Dan biasanya mungkin opsi trilema ini kadang sering muncul ketika itu kita florkan ke teman-teman yang selama ini kita tidak duga bahwa ternyata bisa ya penyelesaian seperti itu, mungkin itu menambah ada ide baru ya begitu. Terus kemudian ketika itu yang faktor yang mempermudah juga, biasanya saya mengidentifikasi nanti apa yang harus saya lakukan, bagaimana kira-kira nanti dampaknya positif atau negatif, siapa nanti yang kira-kira bisa dirugikan, atau kira-kira nanti siapa yang tidak berkenan terhadap keputusan saya ini. Kita kan tidak bisa melayani semua orang untuk melayani keinginan semua orang, tapi kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin. Gitu. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam hal mengambil keputusan di saat dilema etika? Ya. Pengalaman yang dapat dipetik itu yang paling sering muncul itu adalah kita kan menjadi terlatih, terlatih untuk berhadapan pada dilema-dilema etika, gitu. Sehingga itu semakin banyak terjadi dilema etika, semakin kita berpengalaman, semakin terampil berpengalaman menjadi seorang pemimpin, dan itu menjadi semakin menguatkan kepercayaan diri kita, menguatkan jati diri kita sebagai seorang pemimpin. Begitu. Semakin matang dalam mengambil keputusan dan dapat memberikan keputusan yang bijaksana gitu ya Bu ya, yang bermanfaat dan membawa dampak positif untuk lingkungan kita, terutama untuk anak-anak, peserta didik begitu. Saya kira sudah panjang kali lebar dan itu sudah cukup. Cukup bisa memberikan gambaran bagi saya sendiri agar saya nanti ke depan juga bisa belajar dari Ibu bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat gitu. Sama-sama. Saya juga belajar Bu ini. Dapat ilmu baru. Ya, terima kasih sekali loh Bu atas waktu yang diluangkan untuk kita ngobrol-ngobrol tadi. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat, terutama bagi saya Bu. Bagi kita semua. Terima kasih Bu Hermawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1 Ngunut, Joko Santoso SPD. Hasil wawancara. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
Saya mempelajari kasus-kasus yang saya hadapi tanpa mempertimbangkan apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Saya fokus pada tindakan solusi yang harus saya ambil apa saat jadi kasus-kasus yang menjadi dilema ataupun benar melawan salah. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya mempertimbangkan secara matang setiap keputusan yang saya ambil dengan berbagai pertimbangan. Saya juga perlu berbicara dengan staf-staf saya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Pertama, saya harus melihat dulu kasusnya apa. Misalnya itu menyangkut murid, maka saya harus berbicara dengan wali kelas atau guru BK terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan apakah anak yang suka membolos harus dikeluarkan atau dipertahankan. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus siswa yang tidak pernah mengerjakan tugas mata pelajaran, apakah harus dinaikkan atau tidak? Saya mengambil pertimbangan dengan melalui latar belakang siswa tersebut dari wali kelas dan guru BK. Kemudian saya mempertimbangkan efek dari setiap keputusan yang saya ambil. Jika membawa dampak negatif terhadap murid yang lain, maka saya akan tunda kenaikan kelasnya. Namun saya juga harus mempertimbangkan berbagai aspek. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya adalah saya harus mempertimbangkan uji publik. Bila kasus siswa membolos tersebut tersebar secara publik, maka saya harus bisa bertanggung jawab terhadap segala konsekuensinya. Apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kasus-kasus yang merupakan dilema benar melawan benar tidak bisa semata-mata langsung diputuskan solusinya, tetapi kita harus mempertimbangkan banyak hal dan berbicara dengan banyak pihak, termasuk mungkin dengan orang tua siswa, sebelum membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pada kasus naik atau tidak naik, sudah ada prosedur rutin setiap tahun, yaitu rapat kenaikan kelas. Untuk masalah guru atau pegawai, maka saya harus mempertimbangkan dari segi moral dan empati dengan memperhatikan data-data dari bidang kepegawaian. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam membuat keputusan yang menyangkut dilema etika, kita harus melakukan serangkaian pertimbangan, mengumpulkan data-data, bekerja sama dengan berbagai pihak, melakukan uji publik, mencari alternatif lain yang mungkin lebih baik, dan cek kembali keputusan. Jadi sebelum keputusan diambil, ada prosedur yang harus saya lalui, tidak sekedar mengambil keputusan. Wawancara ketiga adalah dengan Kepala SMP Negeri 3 Ngunut, yaitu Dr. Andes Slamet Prihadi, MPD. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus benar melawan benar seperti perekrutan tendik untuk mendapatkan honor dari dinas, saya mempertimbangkan prestasi kerja pegawai. Sedangkan untuk kasus guru yang sering tidak masuk karena tuntutan ekonomi, saya memberikan solusi dengan memberikan kesempatan untuk memanfaatkan kantin sekolah untuk berjualan. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam membuat keputusan, saya selalu berbicara dengan staf untuk memperoleh data-data dan informasi.
Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Pertama, saya harus melihat dulu kasusnya apa. Misalnya itu menyangkut murid, maka saya harus bicara dengan wali kelas dan guru BK terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Apakah anak yang suka membolos harus dikeluarkan atau dipertahankan? Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Untuk kasus siswa yang tidak pernah mengerjakan tugas mata pelajaran, apakah harus dinaikkan atau tidak, saya mengambil pertimbangan dengan melalui latar belakang siswa tersebut dari wali kelas dan guru BK. Kemudian saya harus mempertimbangkan efek dari setiap keputusan yang saya ambil. Jika membawa dampak negatif terhadap murid yang lain, maka akan saya tunda kenaikannya. Namun saya juga harus mempertimbangkan dari berbagai aspek. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya adalah saya harus mempertimbangkan semua kasus dari berbagai data dan fakta. Saya juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti staf. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal atau tatkala tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kasus-kasus seperti kenaikan kelas itu rutin dilakukan setiap tahun. Jadi dilihat dulu kasusnya apa. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah saya untuk membuat keputusan adalah musyawarah dengan staf. Jika diperlukan, ya musyawarah dengan dewan guru. Kerjasama dengan pihak terkait seperti dinas pendidikan dan tokoh masyarakat juga sangat membantu saya. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dalam membuat keputusan yang menyangkut dilema etika, kita harus melakukan serangkaian pertimbangan. Mengumpulkan data-data, bekerja sama dengan berbagai pihak, melakukan uji publik, mencari alternatif lain yang mungkin lebih baik, dan cek kembali keputusan. Kita harus objektif dalam mengambil keputusan dan jangan subjektif. Analisis hasil wawancara. Hal-hal yang menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Dari hasil wawancara dengan narasumber 1, 2, dan 3, saya menemukan dilema yang dihadapi oleh narasumber mengenai pengambilan keputusan dalam sebuah kasus yang menimbulkan dilema etika atau bujukan moral. Kasus yang dihadapi oleh ketiga kepala sekolah yang saya wawancarai hampir sama, karena konteksnya adalah sekolah. Kasus-kasus yang muncul seperti kasus siswa naik atau tidak naik, lulus atau tidak lulus, diterima atau tidak diterima, pegawai yang diprioritaskan dan yang tidak. Pertanyaan yang mengganjal tidak ada, karena teori 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan semuanya dilakukan dalam pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Hanya saja, namanya tidak seperti pada teori, namun pada praktiknya langkah yang dilakukan adalah sama. 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah ini membuat keputusan yang diambil tidak serta-merta, namun dipikirkan melalui berbagai pertimbangan secara matang, berdasarkan data-data secara kolaboratif, dan melalui berbagai uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publik, dan uji idola. Bagaimana hasil wawancara dengan 2 pimpinan yang Anda wawancarai adalah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan?
Dari ketiga pimpinan yang saya wawancarai, ada beberapa perbedaan yang saya temukan. Kepala SMP 3 Ngunut bukan guru penggerak. Beliau membuat keputusan berdasarkan pengalaman yang ia miliki setelah bertahun-tahun menjabat sebagai waka kurikulum dan kepala sekolah di 3 sekolah. Pada intinya, keputusan yang diambil tidak semata-mata diambil seketika, namun melalui berbagai pertimbangan, berbagai data, dan berbagai uji. Hanya saja pertimbangan yang diambil tidak bernama 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Namun langkah-langkah dan prinsip serta paradigma pengambilan keputusan tersebut digunakan dalam membuat keputusan di sekolah. Ini juga terjadi pada Kepala SMP Negeri 1 Ngunut. Kepala SMP 2 Rejotangan adalah seorang guru penggerak Angkatan 7. Beliau mengakui bahwa ilmu pengambilan keputusan pada modul 3.1 ini adalah ilmu baru dan tidak ditemukan dalam diklat manapun. Namun ilmu ini sudah digunakan untuk setiap pengambilan keputusan yang beliau ambil. Melalui berbagai pertimbangan, 3 prinsip, berdasarkan peraturan, berdasarkan hasil akhir, dan berdasarkan rasa peduli, juga melalui 5 uji dan menggunakan 4 paradigma. Apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan yang akan dilakukan oleh ketiga narasumber tersebut adalah melakukan analisis setiap permasalahan yang ada berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara sistematis. Lebih khususnya mengenai pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat beberapa unsur seperti uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola. Kedua narasumber juga akan mengukur efektivitasnya dalam setiap pengambilan keputusan melalui refleksi atas keputusan yang telah diambilnya, sehingga pada setiap pengambilan keputusannya akan memberikan dampak positif pada solusi bagi seluruh yang terlibat. Pengukuran efektivitas atas keputusan yang diambil didasarkan pada nilai-nilai kebenaran universal, berpihak kepada murid, dan tanggung jawab. Bagaimana cara Anda sendiri dalam menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda menerapkannya? Untuk pengambilan keputusan dilema etika baik pada lingkungan, pada murid-murid, dan pada kolega guru-guru, yang pertama akan saya lakukan adalah melakukan analisis terhadap suatu masalah yang ada dengan mengacu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara sistematis. Selanjutnya saya akan melakukan tahapan-tahapan bagaimana mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, pengujian benar lawan salah, dan melakukan refleksi atas hasil keputusan. Dan saya akan menerapkan hal ini apabila saya dihadapkan pada pengambilan keputusan antara dua nilai yang keduanya memiliki nilai kebenaran atau dilema etika.
Demikian paparan saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga paparan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.